Halo, jumpa lagi dengan saya Nicholas di YouTube channel Jurnal Catra. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang tim, ya kan? Dan salah satunya kita membahas tentang trust. Ya, betapa pentingnya trust itu untuk sebuah tim. Nah, saya sudah janji di video tersebut kita akan membahas tentang trust. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang trust. Patrick Lencioni menempatkan trust sebagai yang nomor satu dalam sebuah tim ataupun di tempat kerja. Penting sekali untuk namanya membangun trust di dalam sebuah tim. Ya kan? Kadang-kadang kita menyepelekan trust itu. Padahal trust ini adalah poin nomor satu yang terpenting dalam sebuah tim. Membangun trust dalam sebuah tim butuh waktu, usaha yang tidak sedikit dan mungkin panjang gitu kan. Tapi dengan cepat sekali atau dengan mudah trust itu bisa hancur ataupun berubah. Kalau mau kita definisikan trust itu kadang-kadang susah ya. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kadang mungkin cuma dirasakan, yang setiap orang bisa beda-beda. Tapi coba kalau kita definisikan secara mudah, trust itu adalah ketika kita bisa mengharapkan atau menggantungkan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Itu yang kita sebut sebagai trust ya, secara mudah. Walaupun detailnya nanti mungkin tidak akan berbeda-beda di setiap orang. Patrick Lencioni membagi trust itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah predictive trust, yang kedua adalah vulnerability based trust. Apa itu predictive trust? Predictive trust adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi karena adanya pengalaman, adanya sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau membentuk rasa percaya, ya kan? Contohnya begini, saya sebagai atasan, saya percaya sama tim saya dalam menyelesaikan tugas. Sehingga ketika saya memberikan tugas, saya yakin bahwa tugas yang saya berikan itu pasti akan terselesaikan. Contoh yang lain, misalkan ada satu tim kerja yang satu dengan yang lainnya itu sudah saling percaya. Karena apa? Satu dengan yang lain itu saling support, saling membantu sehingga muncul trust itu. Itu yang disebut sebagai predictive trust. Ya. Nah, vulnerability based trust itu adalah sebuah situasi di mana orang-orang ada di dalam tim itu merasa aman dan nyaman. Ketika apa? Ya kan? Ketika dalam situasi yang rentan biasanya. Apa situasi yang rentan itu yang muncul? Ketika orang merasa insecure, ketika orang dibully, ketika orang ditertawakan, atau ketika orang merasa bahwa ngapain saya harus ngomong? Ya, itu sangat menimbulkan situasi yang sangat rentan untuk sebuah tim. Contohnya, dalam sebuah rapat, ada seorang anggota yang mungkin memberikan ide yang mungkin terlihat konyol, tapi menurut dia itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin belum ditangkap oleh orang-orang yang lain. Dan itu sering ditertawakan. Kamu konyol deh punya ide kayak gitu. Dan itu akan membuat trust itu akan menjadi turun rendah. Ya kan? Atau di sesuatu yang lain, ada staff ataupun anggota tim yang buat salah. Ya kan? Nah, ketika dia membuat salah, berani tidak dia minta maaf? Berani nggak dia? Sorry, maaf, saya salah, gue salah. Wah, kemudian dibully, ditertawakan. Nah, itu juga yang disebut sebagai vulnerability based trust. Karena apa? Orang nggak merasa nyaman, tidak merasa happy, tidak merasa mengungkapkan perasaannya ketika dia merasa tidak nyaman, tidak merasa aman, tidak merasa secure. Sehingga tim juga tidak akan maksimal. Nah, saya punya satu ungkapan lagi nih kaitannya tim dan trust, ya kan? Trust everyone, action more. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan ada rasa percaya satu dengan yang lainnya, setiap orang merasa nyaman, mereka pasti akan beraktivitas atau melakukan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan. Ya. Jadi ketika saya merasa nyaman atau tim merasa nyaman dalam sebuah tim, dia akan melakukan apapun, ya kan? Dia tidak akan berhitung dengan capeknya, tidak berhitung dengan waktu. Yang penting target tercapai, hasil maksimal. Ya, itu
itu ketika kita bisa membangun trust dalam tim. Sehingga kalau orang biasa bilang tim itu adalah together achieve more, saya dalam trust ini adalah trust everyone, action more. Nah, untuk kali ini segini dulu ya. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang trust, ikuti video saya yang selanjutnya. Jangan lupa ya untuk like, ya kan, subscribe, kemudian komen kalau ada pertanyaan. Nah, boleh nggak saya minta challenge teman-teman semua? Anda punya pengalaman trust apa? Ya, tuliskan di kolom komen. Nah, nanti akan saya bahas di video berikutnya, sehingga kita juga punya bahan yang bisa interaktif dan bisa belajar dari teman-teman apa sih yang alamin. Nanti saya akan kasih tipsnya. Ada 5 langkah bagaimana membangun trust dalam sebuah tim. Oke, terima kasih dari saya Nicholas bersama Jurnal Catra. Salam maju untuk kita semua.